Aku datang ke kantor suamiku yang katanya seorang CEO, dengan kepala tegak dan hati penuh tanya. Namun saat kusebutkan namanya, satpam itu justru tertawa kecil lalu menunjuk ke arah pintu. CEO? Suami Anda? Itu, Bu, baru saja keluar. Saat itulah rahasianya terbongkar lantas kulakukan ini. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Dinda. Aku menulis ini bukan untuk mencari pembenaran, apalagi simpati. Aku hanya ingin menuliskan kebenaran, agar suatu hari nanti, ketika aku membaca kembali kisah ini, aku tahu bahwa aku pernah berdiri di titik terendah dan tidak memilih untuk hancur. Aku lahir dari keluarga biasa. Tidak kaya, tidak terpandang, namun cukup untuk mengajarkanku satu hal yang selalu kupegang erat sejak kecil. Harga diri tidak diukur dari jabatan, apalagi harta. Ayahku seorang pegawai kecil yang pulang sore dengan kemeja lusuh, sementara ibuku berjualan makanan dari dapur rumah kami. Mereka tidak pernah mengajariku cara bermimpi besar, tetapi mereka mengajariku cara bertahan dengan kepala tegak. Aku tumbuh menjadi perempuan yang sederhana. Tidak pandai memamerkan diri, tidak suka menjadi pusat perhatian. Aku percaya bahwa kerja keras dan kesetiaan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Itulah sebabnya aku menikah. Aku percaya pernikahan adalah tempat dua orang saling menguatkan, bukan saling menekan. Suamiku bernama Raka. Dulu, ketika aku mengenalnya, Raka adalah laki-laki yang tampak penuh ambisi. Kata-katanya manis, janjinya terdengar masuk akal. Ia sering berkata bahwa hidup adalah soal proses, dan aku, dengan segala kepolosanku, mempercayai setiap kata itu. Aku tidak menuntut kemewahan. Aku hanya ingin dihargai sebagai istri. Namun segalanya berubah perlahan. Sangat perlahan, sampai aku nyaris tidak menyadari kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Raka mulai sering membicarakan dirinya sendiri. Tentang keberhasilannya, tentang relasinya, tentang masa depan besar yang katanya sudah di depan mata. Awalnya aku bangga. Istri mana yang tidak bangga mendengar suaminya bermimpi tinggi? Aku mendengarkan dengan tulus, mengangguk, dan mendoakan dalam diam. Sampai suatu hari, ia pulang dengan wajah penuh percaya diri dan kalimat yang mengubah caraku memandang rumah ini. Aku sekarang CEO. Aku ingat betul saat itu. Aku sedang menyeduh teh di dapur. Tanganku sempat berhenti bergerak. Aku menoleh, memastikan aku tidak salah dengar. CEO. Satu kata itu terdengar besar, terlalu besar untuk diucapkan begitu saja tanpa penjelasan. Aku tidak langsung bertanya. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata selamat. Bukan karena aku sepenuhnya percaya, tetapi karena aku terbiasa tidak membantah. Sejak hari itu, nada bicara Raka berubah. Ia tidak lagi meminta, melainkan memerintah. Ia tidak lagi berdiskusi, melainkan memutuskan. Dan yang paling menyakitkan, ia mulai merendahkanku tanpa sadar, atau mungkin dengan sengaja. Kamu tidak perlu tahu urusan kantor. Itu levelku sekarang. Kamu cukup di rumah. Fokus jadi istri CEO. Kalimat-kalimat itu diucapkan dengan ringan, seolah tidak ada makna apapun di baliknya. Padahal setiap kata seperti paku yang perlahan ditancapkan ke dadaku. Lebih buruk lagi, ibunya ikut berubah. Ibu mertuaku, yang dulu hanya dingin, kini menjadi terang-terangan meremehkan. Ia sering duduk di ruang tamu, menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas panjang seolah keberadaanku adalah kesalahan besar dalam hidup anaknya. Kalau tahu anakku akan sukses besar, seharusnya dia menikah dengan perempuan yang setara, katanya suatu pagi, tanpa menatapku. Aku ada di sana, duduk, mendengar, menelan ludah. Tidak ada yang membelaku. Raka hanya diam, atau lebih tepatnya, menikmati situasi itu. Seakan penghinaan terhadapku adalah bagian dari validasi atas status barunya. Aku mulai merasa kecil di rumah sendiri. Setiap langkahku diawasi. Setiap pendapatku dianggap tidak penting. Bahkan caraku berpakaian pun mulai dikomentari. Sebagai istri orang besar, kamu harus tahu diri. Kalimat itu diucapkan ibuku mertua sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya.
Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan aku berubah menjadi perempuan yang harus tahu diri, hanya karena suaminya mengaku memiliki jabatan tinggi. Bukankah aku masih Dinda yang sama? Perempuan yang setia, yang mendukung dari belakang, yang tidak pernah menuntut lebih. Malam-malamku mulai dipenuhi keheningan. Raka sibuk dengan ponselnya, menjawab pesan yang katanya dari rekan-rekan penting. Aku tidak pernah melihat wajah-wajah itu. Tidak pernah mendengar nama perusahaan dengan jelas. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu mengambang. Kamu tidak akan mengerti. Kalimat itu berulang. Dan aku mulai mengerti satu hal. Bukan aku yang tidak mampu mengerti, melainkan mereka yang tidak ingin aku tahu. Ada perasaan ganjil yang terus tumbuh dalam diriku. Seperti firasat yang tidak bisa dijelaskan, tetapi terlalu kuat untuk diabaikan. Aku bukan perempuan bodoh. Aku hanya memilih diam. Dan seringkali, diam adalah cara terbaik untuk melihat kebenaran dengan jernih. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Cara Raka menghindari pembicaraan tertentu. Cara ibunya selalu membanggakan sesuatu yang tidak pernah bisa dibuktikan. Cara mereka berdua sangat menikmati posisiku yang semakin terpojok. Aku tersenyum, menunduk, dan berpura-pura menerima segalanya. Mereka mengira aku lemah. Mereka mengira aku tidak punya pilihan. Mereka mengira aku hanya istri yang bergantung pada nama besar suaminya. Padahal, di dalam diriku, sesuatu sedang tumbuh. Bukan amarah yang meledak-ledak. Bukan tangisan yang histeris. Melainkan tekad yang tenang. Tekad seorang perempuan yang tidak lagi ingin diinjak tanpa alasan. Jika Raka benar seorang CEO, maka aku akan melihatnya dengan mataku sendiri. Jika semua ini hanyalah kebohongan, maka aku akan membiarkan mereka tenggelam dalam cerita yang mereka ciptakan sendiri. Aku, Dinda, mungkin terlihat diam. Namun diamku bukan tanda menyerah. Ini baru permulaan. Aku selalu percaya rumah adalah tempat paling aman untuk pulang. Tempat seseorang bisa menanggalkan lelah, melepaskan topeng, dan menjadi dirinya sendiri. Namun sejak pengakuan itu terucap, rumah ini perlahan berubah menjadi ruang yang terasa asing. Dindingnya sama, perabotannya tidak berpindah, tetapi suasananya menusuk dengan cara yang tidak kasat mata. Pagi-pagiku kini dimulai dengan kehati-hatian. Aku bangun lebih awal, bukan karena ingin terlihat rajin, melainkan karena tidak ingin memberi alasan bagi siapapun untuk mengomentari keberadaanku. Aku menyiapkan sarapan, menyeduh kopi untuk Raka, dan menyusun meja makan serapi mungkin. Setiap gerakanku terasa seperti ujian yang harus kulalui tanpa salah. Raka turun dari kamar dengan langkah santai. Kemeja rapi, jam tangan mengilap, dan ponsel yang tak pernah lepas dari genggamannya. Ia duduk tanpa menatapku, menyesap kopi, lalu mengernyit. Kopinya kurang panas. Aku mengangguk. Mengambil cangkir itu, menghangatkannya kembali, lalu mengembalikannya tanpa suara. Dulu, ia akan tersenyum dan berterima kasih. Kini, semua terasa seperti kewajiban sepihak. Ibunya muncul beberapa saat kemudian. Rambutnya tersisir rapi, bajunya terlihat mahal, meski aku tahu ia jarang keluar rumah. Ia duduk dengan posisi tegak, memperhatikanku dari balik kacamata bacanya. Sebagai istri orang penting, kamu harus lebih cekatan, katanya pelan, namun jelas. Orang-orang sukses tidak suka menunggu. Aku menahan napas, menunduk sedikit, mengiyakan dengan senyum tipis. Aku belajar satu hal di rumah ini, membantah hanya akan memperpanjang luka. Diam adalah cara tercepat untuk bertahan. Setelah Raka berangkat, rumah kembali sunyi. Namun kesunyian itu tidak pernah benar-benar tenang. Ada tatapan yang terus mengikutiku. Ada desahan napas yang seolah menilai setiap langkahku. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan mengerjakan semua yang seharusnya kulakukan sebagai istri. Namun di sela-sela itu, pikiranku terus bekerja. Kata CEO berputar-putar di kepalaku, seperti gema yang tidak menemukan ujungnya. Aku mencoba mengingat detail-detail yang mungkin terlewat. Perusahaan apa? Kantornya di mana? Siapa rekan-rekannya? Semua itu tidak pernah disebutkan dengan jelas. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama, dibungkus kesan meremehkan. Kamu tidak perlu tahu.
Aku mulai menyadari bahwa kebohongan, jika diulang terus-menerus, akan terdengar seperti kebenaran bagi orang yang ingin percaya. Dan Raka serta ibunya sangat ingin mempercayai cerita itu. Sore hari, ibuku menelepon. Suaranya hangat seperti biasa. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya. Pertanyaan sederhana itu hampir membuatku menangis. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Mereka sudah cukup lelah menjalani hidup. "Baik, Bu," jawabku. "Semua lancar." Aku berbohong. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berbohong pada orang yang paling jujur padaku. Telepon itu kututup dengan tangan gemetar. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Aku bukan perempuan lemah. Aku hanya sedang terkepung. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya terlihat puas. Ia duduk di sofa, membuka ponsel, dan tertawa kecil membaca sesuatu. "Besok ada acara penting," katanya tanpa menoleh. "Kamu ikut. Tapi jangan banyak bicara. Aku tidak mau kamu mempermalukanku." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Mempermalukannya. Sejak kapan keberadaanku dianggap aib? "Acaranya di mana?" tanyaku hati-hati. "Di hotel," jawabnya singkat. "Bertemu orang-orang besar." Aku mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Namun di dalam diriku, rasa penasaran itu semakin kuat. Jika memang ia seorang CEO, mengapa semuanya terasa begitu tertutup? Mengapa aku, istrinya sendiri, seperti orang asing dalam hidupnya? Aku masuk ke kamar dan duduk di depan cermin. Wajah yang menatap balik tampak lebih pucat dari biasanya. Ada lingkaran hitam di bawah mata, namun sorot mataku tidak sepenuhnya padam. Aku berbicara pada diriku sendiri dalam hati. "Bersabarlah sedikit lagi. Jangan terburu-buru. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul." Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Raka semakin tinggi bicara, ibunya semakin tajam lidahnya, dan aku semakin diam. Namun di balik diam itu, aku mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil. Jadwal yang tidak konsisten. Panggilan telepon yang diangkat dengan suara pelan. Dokumen-dokumen yang selalu disembunyikan. Aku tidak mencari kesalahan. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Suatu siang, ketika aku sedang menyapu ruang tamu, ibuku mertua duduk dan berkata dengan nada seolah sedang memberi nasihat. "Perempuan itu harus tahu posisinya. Jangan sok pintar. Keberhasilan suami bukan karena istri yang cerewet." Aku berhenti menyapu. Menatap lantai. Kata-kata itu menusuk. Namun tidak lagi melukai seperti sebelumnya. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai kebal. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu." Ia tampak puas. Mengira aku telah sepenuhnya tunduk. Padahal, di dalam kepalaku, satu keputusan telah terbentuk dengan jelas. Aku tidak akan terus hidup dalam kebingungan. Aku tidak akan terus diperlakukan seperti bayangan di rumah sendiri. Jika mereka memilih hidup dalam kebohongan, maka aku akan berdiri di tepi, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Babak ini mungkin masih tentang diam dan bertahan. Namun aku tahu, suatu hari nanti, rumah ini akan menjadi saksi bahwa Dinda yang mereka remehkan tidak selamanya akan menunduk. Dan hari itu, perlahan, sedang mendekat. Aku mulai memahami satu hal yang dulu tidak pernah kupikirkan. Kebohongan, secerdik apapun dibangun, selalu menyisakan celah. Celah kecil yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sabar memperhatikan. Dan kesabaranku, tanpa mereka sadari, telah menjelma menjadi kekuatanku. Hari itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi sekadar lelah atau tertekan, melainkan waspada. Seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang, bukan untuk melompat, tetapi untuk memastikan seberapa dalam ia bisa melihat ke bawah. Raka bersiap pergi seperti biasa. Ia berdiri di depan cermin, merapikan kerah kemejanya. Aku memperhatikannya dari belakang, diam-diam. Ada kejanggalan dalam caranya berpakaian. Tidak pernah membawa tas kerja yang layak. Hanya map tipis yang tampak lebih seperti properti daripada alat kerja sungguhan. "Kamu tidak perlu menunggu makan malam," katanya sambil menyemprotkan parfum. "Aku mungkin pulang larut. Banyak rapat penting." Aku mengangguk. "Hati-hati." Ia pergi tanpa menoleh.
Pintu tertutup dengan bunyi yang lebih keras dari biasanya. Begitu ia pergi, aku duduk di ruang tamu. Sunyi. Namun sunyi yang kini terasa penuh tanda tanya. Aku memandangi meja tempat ia sering meletakkan ponselnya. Ada dorongan kuat untuk membuka, memeriksa, mencari jawaban. Namun aku menahan diri. Aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku ingin kebenaran datang dengan caranya sendiri. Siang hari, aku pergi ke pasar. Udara panas, jalanan ramai, dan orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Di tengah keramaian itu, aku merasa lebih hidup dibandingkan berada di rumah. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada nada bicara yang menyayat. Aku bertemu seorang kenalan lama, Sari, teman semasa sekolah yang kini bekerja di sebuah perusahaan besar. Kami mengobrol ringan, bertukar kabar, hingga tanpa sengaja ia bertanya tentang kabarku. "Kamu sekarang bagaimana?" Katanya suamimu sudah jadi orang besar, ujarnya sambil tersenyum. Aku terdiam sesaat. Katanya, itu menggantung di udara. Begitulah, jawabku singkat. Sari tidak melanjutkan, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Seolah ia tahu, atau setidaknya, merasakan ada yang tidak beres. Kami berpisah dengan senyum canggung. Namun pertemuan singkat itu meninggalkan jejak dalam pikiranku. Berita tentang Raka rupanya beredar, meski tidak jelas sumbernya. Sore harinya, ibuku mertua mengajakku duduk. Nada suaranya terdengar lebih lunak dari biasanya. Namun aku tahu, kelembutan itu seringkali hanya pembungkus. "Kamu harus lebih bersyukur," katanya sambil mengaduk teh. "Tidak semua perempuan bisa hidup seperti kamu sekarang." Aku menatap cangkirku. "Saya bersyukur, Bu. Jangan hanya di mulut. Perilaku juga harus mencerminkan," lanjutnya. "Raka itu sekarang tanggung jawabnya besar. Kamu jangan menambah beban." Aku mengangguk lagi. Namun dalam hati, aku bertanya, beban yang mana? Beban kebohongan, atau beban menjaga citra? Malam datang, dan Raka belum pulang. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa, meski tahu kemungkinan besar makanan itu akan dingin sebelum ia menyentuhnya. Ketika akhirnya ia datang, jam sudah jauh lewat tengah malam. Wajahnya tampak lelah, namun bukan lelah karena bekerja. Lebih seperti seseorang yang terlalu lama berpura-pura. "Besok aku harus keluar kota," katanya tiba-tiba. "Kota mana?" tanyaku. Ia berhenti sejenak. "Urusan kantor. Kamu tidak perlu tahu." Jawaban itu tidak lagi membuatku tersinggung. Justru semakin menegaskan kecurigaanku. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, saat Raka tertidur, aku duduk di tepi ranjang. Aku memandangi wajahnya yang tampak tenang. Sulit membayangkan bahwa laki-laki ini bisa dengan mudah meremehkan orang yang paling dekat dengannya. Aku tidak membencinya. Belum. Aku hanya ingin tahu, sampai sejauh apa kebohongan ini dibangun. Keesokan harinya, rumah kembali sepi. Aku membersihkan kamar, dan tanpa sengaja menemukan sesuatu di laci meja. Beberapa lembar kertas terlipat rapi. Refleks ingin membukanya muncul, namun aku ragu. Ini bukan tentang melanggar privasi, melainkan tentang menjaga kendali. Aku menyimpannya kembali. Namun satu hal sempat tertangkap mataku. Sebuah nama perusahaan yang asing, dicetak kecil di sudut kertas. Tidak ada logo mewah. Tidak ada tanda-tanda perusahaan besar. Hatiku berdegup sedikit lebih cepat. Aku mencatat nama itu dalam ingatan. Tidak menuliskannya. Tidak membicarakannya. Aku hanya menyimpannya, seperti menyimpan korek api di saku. Menunggu saat yang tepat untuk menyalakannya. Hari-hari berikutnya, retakan-retakan kecil semakin terlihat. Cerita Raka sering berubah. Jadwalnya tidak masuk akal. Ibunya seringkali terlihat cemas ketika Raka tidak pulang tepat waktu, bukan karena khawatir, melainkan karena takut citra itu runtuh. Aku melihat semuanya. Aku mendengar semuanya. Dan aku memilih tetap diam. Diamku kini bukan lagi karena takut. Diamku adalah jarak. Jarak yang sengaja kuciptakan agar aku bisa melihat mereka dengan jelas. Aku tahu, suatu saat, aku harus melangkah lebih jauh. Mendekati sumber kebohongan itu. Namun untuk sekarang, aku masih mengamati.
Karena sebelum kebenaran diungkap, aku harus memastikan satu hal. Bahwa saat aku melangkah, aku tidak akan goyah. Dan retakan itu, meski kecil, sudah cukup bagiku untuk tahu. Bangunan yang berdiri di atas kebohongan tidak akan pernah benar-benar kokoh. Sejak aku menemukan potongan kecil itu, nama perusahaan yang bahkan terdengar asing di telingaku, cara pandangku terhadap segala hal berubah. Aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku mulai bergerak, meski tanpa suara. Seperti bayangan yang menyusuri dinding, aku memilih langkah-langkah yang tidak mencolok, namun penuh perhitungan. Aku sadar satu hal. Jika aku terlalu cepat menunjukkan kecurigaan, Raka akan menutup rapat setiap celah yang tersisa. Ia dan ibunya sudah cukup piawai memainkan peran. Maka aku memilih berpura-pura menjadi Dinda yang mereka kenal. Diam, patuh, dan seolah tidak pernah berpikir lebih jauh dari urusan dapur dan rumah. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal. Aku menyiapkan sarapan dengan lebih rapi dari biasanya. Aku tersenyum ketika Raka turun dari kamar, bahkan menuangkan kopi tanpa diminta. Ia menatapku sekilas, terlihat puas. "Kamu mulai mengerti juga," katanya sambil duduk. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab. Dalam kepalaku, aku sedang menghitung langkah. Setelah Raka pergi, aku membereskan rumah seperti biasa. Ibuku mertua duduk di ruang tengah, memperhatikanku dengan tatapan penuh penilaian. Namun hari itu, ia tidak banyak bicara. Mungkin karena aku terlihat terlalu patuh untuk dikoreksi. Menjelang siang, aku meminta izin keluar rumah. "Mau kemana?" tanya ibu mertua, alisnya sedikit terangkat. "Ke toko bahan," jawabku. "Persediaan habis." Ia mengangguk tanpa curiga. Aku melangkah keluar dengan hati-hati, menutup pintu pelan, seolah setiap bunyi bisa membongkar niatku. Namun aku tidak menuju toko bahan. Aku naik angkutan umum dan pergi ke pusat kota. Tanganku berkeringat, bukan karena takut, melainkan karena ini adalah pertama kalinya aku melangkah keluar dari batas yang selama ini mengurungku. Aku tidak tahu pasti harus mulai dari mana. Aku hanya membawa satu petunjuk. Nama perusahaan itu. Tanpa alamat, tanpa informasi lain. Namun aku percaya, sesuatu yang benar-benar ada akan meninggalkan jejak. Aku singgah di sebuah warung kopi kecil, duduk di sudut, dan meminjam jaringan internet. Dengan hati-hati, aku mengetik nama perusahaan itu. Hasilnya muncul cepat, terlalu cepat untuk sesuatu yang diklaim besar. Sebuah situs sederhana. Tampilan seadanya. Tidak ada berita. Tidak ada laporan kegiatan. Hanya halaman profil singkat yang terasa kosong. Aku membaca setiap kata dengan teliti. Tidak ada nama Raka tercantum di jajaran direksi. Tidak ada struktur organisasi yang jelas. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak langsung menarik kesimpulan. Aku membuka beberapa tautan lain. Mencari berita, mencari ulasan, mencari apapun yang bisa membuktikan klaim Raka. Namun semakin aku mencari, semakin jelas kekosongan itu. Perusahaan itu ada, namun jauh dari kata besar. Aku menutup ponsel perlahan. Menarik napas panjang. Perasaan di dadaku bercampur aduk. Ada kecewa, ada marah, namun yang paling kuat adalah rasa lega. Intuisiku tidak salah. Aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Namun aku belum boleh ceroboh. Satu temuan belum cukup. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku harus tahu seberapa jauh kebohongan ini dimainkan. Aku pulang dengan hati-hati, memastikan wajahku tetap datar. Setibanya di rumah, ibuku mertua menatapku sekilas. "Lama sekali," katanya. "Antriannya panjang," jawabku singkat. Ia mendengus kecil, lalu kembali ke urusannya. Aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menahan gemetar yang baru terasa setelah semuanya selesai. Aku menutup mata sejenak, menenangkan diri. Malamnya, Raka pulang dengan wajah sumringah. Ia bercerita tentang rapat, tentang kesepakatan besar, tentang masa depan yang katanya semakin cerah. Aku mendengarkan dengan ekspresi kagum yang dibuat-buat. Sesekali aku mengangguk, menimpali seperlunya. "Tidak semua orang bisa berada di posisiku," katanya dengan nada puas. Aku menatapnya. Dalam hati aku berkata, "Benar."
Tidak semua orang bisa berbohong sejauh ini tanpa merasa bersalah. Namun aku tidak mengucapkannya. Aku hanya tersenyum. Hari-hari berikutnya, aku semakin lihai memainkan peranku. Aku menjadi pendengar yang baik. Istri yang tidak banyak bertanya. Menantu yang patuh. Mereka mulai merasa aman. Terlalu aman. Aku menyimpan semua temuan di dalam kepala. Aku tidak mencatat, tidak membagikan, tidak menunjukkan perubahan sikap. Aku tahu, saat ini aku adalah satu-satunya yang memegang kendali. Suatu malam, ketika Raka tertidur, aku berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota dari kejauhan. Dunia di luar sana terasa begitu dekat, namun selama ini begitu jauh dari jangkauanku. Aku menyentuh kaca jendela dengan ujung jari. Hatiku tidak lagi goyah. Rasa takut perlahan digantikan oleh keyakinan. Aku belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Aku belum tahu kapan aku akan berbicara. Namun satu hal pasti, aku tidak akan selamanya menjadi perempuan yang mereka anggap tidak tahu apa-apa. Langkah pertamaku mungkin sunyi. Namun langkah kecil ini akan mengantarkanku pada kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Dan ketika saat itu tiba, aku ingin berdiri dengan kepala tegak. Sejak hari itu, hidupku berjalan dalam dua lapisan yang berbeda. Di permukaan, aku tetap Dinda yang mereka kenal. Istri yang patuh, menantu yang menunduk, perempuan yang dianggap tidak punya keberanian selain menerima. Namun di balik semua itu, pikiranku terus bekerja. Aku mengamati, mencatat dalam ingatan, dan menunggu celah berikutnya terbuka dengan sendirinya. Raka semakin sering berbicara tentang uang, tentang gaya hidup yang harus dijaga, tentang citra yang tidak boleh rusak. Ia mulai mengatur caraku berpakaian, memilih warna yang menurutnya pantas bagi istri orang besar. Setiap kali aku bercermin, aku merasa sedang mengenakan kostum, bukan pakaian. "Jangan pakai yang itu," katanya suatu pagi. "Kelihatan biasa." Aku mengganti baju tanpa protes. Namun di dalam hati, ada senyum kecil yang tidak terlihat. Ia tidak tahu bahwa bagiku, yang biasa justru paling jujur. Ibunya juga semakin sering memamerkan status Raka pada tetangga. Aku mendengar ia bercerita dengan nada bangga, menyebut jabatan itu berulang-ulang, seolah semakin sering diucapkan akan semakin nyata. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan dengan tenang. Tidak ada lagi rasa panas di dada. Yang ada hanya pengamatan dingin. Aku mulai melihat mereka bukan sebagai pihak yang menekanku, melainkan sebagai aktor yang terlalu larut dalam peran. Suatu sore, Raka pulang lebih awal. Wajahnya terlihat tegang, berbeda dari biasanya. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali menghela napas panjang. Aku memperhatikannya sambil menyeduh teh. "Ada masalah?" tanyaku pelan. Ia menoleh cepat. "Tidak." Jawaban yang terlalu cepat seringkali menyimpan kebenaran yang tidak ingin diucapkan. Aku tidak memaksa. Aku hanya duduk, menunggu. Beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar. Ia menjauh untuk menjawab. Suaranya diturunkan, namun aku masih bisa menangkap potongan kata yang terlepas. "Tenang saja, masih aman, iya, aku yang atur." Aku tidak perlu mendengar lebih banyak. Potongan itu sudah cukup untuk mempertegas bahwa cerita yang mereka bangun tidak sedang baik-baik saja. Malam itu, saat makan malam, suasana terasa kaku. Ibunya beberapa kali melirik Raka, seolah mencari isyarat. Raka sendiri terlihat gelisah, sendoknya bergerak tanpa benar-benar menyentuh makanan. "Kamu kelihatan capek," kata ibunya akhirnya. "Banyak urusan," jawab Raka singkat. Aku menunduk, menyembunyikan senyum tipis. Di balik kegelisahan itu, aku melihat celah. Dan celah itu semakin melebar. Hari berikutnya, Raka berkata bahwa ia harus menghadiri pertemuan penting di sebuah gedung perkantoran. Ia menyebutkan namanya dengan bangga, seolah itu akan mengesankan siapapun yang mendengarnya. Aku mengangguk, pura-pura tidak tahu apa-apa. Namun setelah ia pergi, aku melakukan sesuatu yang selama ini hanya kupikirkan. Aku mengunjungi gedung itu. Aku berdiri di seberang jalan, memperhatikan keluar masuk orang-orang. Gedungnya besar, memang. Namun tidak ada tanda-tanda perusahaan yang disebut Raka. Aku melihat papan nama satu persatu. Tidak ada yang cocok. Aku tidak masuk.
Aku tidak bertanya. Aku hanya berdiri, memastikan dengan mataku sendiri. Dadaku terasa berat, namun juga ringan. Berat karena kebenaran itu menyakitkan. Ringan karena aku akhirnya tidak lagi terjebak dalam kebingungan. Aku pulang dengan langkah tenang. Di rumah, ibuku mertua bertanya apakah Raka sudah menelepon. Aku menjawab belum. Ia terlihat resah, lalu menyembunyikannya dengan cepat. Malamnya, Raka pulang lebih larut dari yang ia janjikan. Wajahnya tampak lelah, bukan karena kerja, melainkan karena menahan sesuatu. Acaranya lancar? Tanyaku. Ia mengangguk cepat. Sangat. Aku tidak mengejar. Aku tahu, kebohongan yang dipaksakan hanya akan semakin berat untuk dipikul. Dan Raka mulai kelelahan memikulnya. Hari-hari selanjutnya, aku melihat perubahan kecil namun jelas. Raka lebih sensitif. Ibunya lebih mudah panik. Setiap pertanyaan sederhana terasa seperti ancaman bagi mereka. Aku tidak merasa puas. Aku tidak merasa menang. Yang kurasakan hanyalah kejernihan. Wajah asli mereka perlahan terungkap. Bukan karena aku memaksa, melainkan karena kebohongan itu sendiri mulai runtuh. Aku berdiri di dapur suatu malam, mencuci piring sambil mendengar mereka berbisik di ruang tamu. Nada suara mereka rendah, tergesa, penuh kekhawatiran. Aku tidak mendekat. Aku tidak ingin tahu semuanya sekarang. Aku ingin mereka merasa aman sedikit lebih lama. Karena orang yang merasa aman cenderung lengah. Aku menatap pantulan wajahku di permukaan piring yang basah. Tidak ada lagi perempuan ragu di sana. Yang ada adalah seseorang yang akhirnya melihat situasi dengan jelas. Wajah yang sebenarnya bukan hanya milik mereka. Wajahku sendiri pun mulai terlihat. Lebih tegas, lebih utuh. Dan aku tahu, babak berikutnya tidak akan lagi tentang mengamati. Ia akan tentang mendekat, dan perlahan, menguji sejauh mana mereka mampu bertahan. Ada satu fase dalam hidup yang tidak lagi memberimu pilihan untuk sekadar mengamati. Saat jarak yang selama ini kau jaga mulai terasa sia-sia, dan kedekatan justru menjadi satu-satunya jalan untuk memahami semuanya dengan utuh. Aku tiba di fase itu tanpa aba-aba, tanpa gemuruh. Hanya kesadaran tenang bahwa aku harus mendekat, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan. Raka semakin sering gelisah. Ia tidak lagi sepandai dulu dalam menyusun cerita. Jadwalnya kacau. Alibinya tumpang tindih. Bahkan ibunya, yang selama ini paling lantang membanggakan status anaknya, mulai terlihat berhati-hati dalam berbicara. Ada jeda-jeda canggung dalam percakapan mereka. Ada tatapan saling memahami yang dipenuhi kecemasan. Dan aku berada di tengah semua itu. Tenang. Mengamati. Mendekat sedikit demi sedikit. Suatu pagi, Raka berkata ia harus pergi lebih awal. Nada suaranya terdengar terburu-buru. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa, lalu berkata pelan, seolah tanpa maksud apapun. Aku ikut ke kantor kamu suatu hari nanti. Boleh? Tangannya berhenti di udara. Hanya sepersekian detik, namun cukup bagiku. Ia menoleh, tersenyum kaku. Untuk apa? Tanyanya. Sekadar lihat-lihat, jawabku ringan. Aku istrimu. Aku ingin tahu dunia kamu. Aku melihat sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang bergerak cepat di balik tatapan itu. Takut, ragu, lalu ditutup dengan tawa kecil. Nanti saja, katanya. Sekarang belum waktu yang tepat. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Namun sejak hari itu, aku tahu. Kalimat sederhana itu telah mengguncang fondasi yang mereka bangun dengan susah payah. Ibuku mertua mulai lebih sering mengajakku bicara. Nadanya berubah, tidak lagi sepenuhnya merendahkan, melainkan menyelidik. Kamu kelihatan berbeda belakangan ini, katanya suatu sore. Berbeda bagaimana? Tanyaku. Lebih tenang, jawabnya. Biasanya perempuan yang banyak diam itu menyimpan sesuatu. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena saya belajar menerima. Ia menatapku lama, seolah mencoba menembus jawabanku. Namun aku tidak bergeming. Aku tahu, ketenanganku justru membuat mereka tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, Raka pulang membawa kabar tentang sebuah acara perusahaan. Katanya, akan ada jamuan besar. Ia memintaku ikut.
Anggap saja ini perkenalan, katanya. Kamu harus tampil pantas. Aku mengangguk. Di dalam dadaku, ada sesuatu yang bergetar. Bukan gugup, melainkan kesiapan. Hari acara itu tiba. Aku mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Raka terlihat tegang sejak kami berangkat. Ia lebih banyak diam, jarang menatap mataku. Gedung tempat acara berlangsung memang mewah. Lampu-lampu terang, orang-orang berpakaian rapi, dan suasana yang terasa penting. Namun sejak langkah pertama aku masuk, ada satu hal yang langsung kutangkap. Tidak ada yang mengenal Raka. Kami berdiri di sudut ruangan. Raka menyapaku sebentar, lalu pergi menghampiri beberapa orang. Aku memperhatikan dari kejauhan. Senyumnya dipaksakan. Tawa yang terdengar terlalu keras. Gerak tubuh yang berusaha menutup kegugupan. Aku mendekat pada seorang perempuan yang tampak ramah. Kami berbincang ringan. Aku menyebutkan nama Raka, menanyakan perannya di perusahaan ini. Perempuan itu mengernyit halus, lalu tersenyum sopan. "Oh, dia?" katanya ragu. "Setahu saya, dia hanya rekan proyek, bukan bagian dari manajemen." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis, tidak meledak. Namun dadaku terasa seperti dihantam kenyataan yang sudah lama ku tahu, tetapi kini diucapkan oleh orang lain. Aku mengucapkan terima kasih dan menjauh. Langkahku tetap tenang. Aku tidak mencari Raka. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku hanya berdiri, mengamati. Menyaksikan kebohongan itu hidup di tengah keramaian, rapuh, dan hampir runtuh. Saat kami pulang, Raka terlihat sangat lelah. Di mobil, ia tidak bicara. Tangannya menggenggam kemudi terlalu erat. Aku memandang jalan di depan, lalu berkata pelan. "Acaranya ramai." "Iya," jawabnya singkat. "Kamu kelihatan tidak terlalu menikmati." Ia terdiam lama, lalu berkata dengan nada yang berusaha terdengar biasa. "Capek saja." Aku tidak menekan. Tidak malam itu. Namun sejak saat itu, jarak di antara kami berubah. Bukan semakin jauh, melainkan semakin tegang. Seperti dua orang yang sama-sama tahu ada sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan, namun belum siap untuk mengucapkannya. Ibunya juga mulai berbeda. Ia tidak lagi mudah memerintah. Ia lebih sering mengamatiku dari kejauhan, seolah mencari tanda-tanda. Aku tahu, mereka mulai merasa kehilangan kendali. Dan disitulah aku berdiri, tepat di ambang puncak. Aku tidak ingin membalas dengan amarah. Aku tidak ingin merendahkan seperti mereka merendahkanku. Aku ingin satu hal saja. Kebenaran diucapkan dengan jelas, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Bab ini bukan tentang pengungkapan. Ini tentang langkah terakhir sebelum semuanya terbuka. Aku sudah terlalu dekat untuk mundur. Dan mereka, tanpa sadar, sedang berjalan menuju titik yang tidak bisa mereka hindari lagi. Sejak malam itu, suasana rumah tidak lagi sama. Bukan karena ada pertengkaran besar atau teriakan yang memecah dinding, melainkan karena sesuatu yang lebih menyesakan. Keheningan yang dipenuhi kecurigaan. Tatapan yang terlalu lama. Kalimat-kalimat yang diucapkan dengan hati-hati, seolah setiap kata bisa menjadi jerat. Raka berubah. Ia menjadi lebih pendiam, namun bukan tenang. Ada kegelisahan yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia sering terbangun di malam hari, duduk di tepi ranjang dengan napas berat. Aku pura-pura tertidur, membiarkannya bergulat dengan pikirannya sendiri. Ibunya pun tak kalah gelisah. Ia mulai sering menelepon seseorang, berbicara pelan di sudut rumah. Wajahnya tidak lagi menampilkan kesombongan, melainkan kecemasan yang disamarkan. Dan setiap kali aku muncul, ia akan berhenti bicara seketika. Aku melihat semuanya. Namun aku tetap menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku memasak. Aku membersihkan rumah. Aku tersenyum ketika diminta. Aku menjadi versi Dinda yang mereka anggap aman. Padahal di dalam diriku, aku sudah berdiri tepat di depan pintu kebenaran. Suatu siang, Raka pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang tidak menyala. Aku menyuguhkan minum, lalu duduk di seberangnya. "Kamu kenapa?" tanyaku lembut. Ia mengangkat wajahnya.
Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena kurang tidur. "Kamu percaya aku, kan?" katanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku menatapnya, mengukur setiap detik. Inilah pertama kalinya ia terlihat rapuh di hadapanku. "Aku istrimu," jawabku pelan. "Aku selalu percaya sebelum aku punya alasan untuk tidak percaya." Ia menelan ludah. Jarinya saling menggenggam. Untuk sesaat, aku pikir ia akan bicara. Akan jujur. Akan membuka semuanya. Namun ia justru berdiri. "Aku capek," katanya singkat. "Aku mau istirahat." Ia pergi ke kamar, meninggalkanku dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedikit kecewa, namun lebih banyak kepastian. Jika seseorang yang merasa benar tidak akan bertanya apakah ia dipercaya. Malamnya, aku mendengar pertengkaran kecil di kamar ibu mertua. Nada suara mereka tertahan, namun cukup jelas untuk ditangkap. Nama-nama disebutkan. Kata, "Jangan sampai," terucap berulang. Ada kepanikan yang tidak lagi bisa mereka sembunyikan. Aku duduk di kamar, memeluk lutut. Bukan karena takut, melainkan karena aku sadar, puncak itu semakin dekat. Dan aku harus memastikan diriku siap berdiri di tengahnya tanpa runtuh. Keesokan harinya, ibu mertua memanggilku. Kami duduk berhadapan di ruang tengah. Wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. "Dinda," katanya pelan, "kamu tidak pernah aneh-aneh, kan?" Aku mengangkat alis sedikit. "Aneh bagaimana, Bu?" Bertanya macam-macam. Ikut campur urusan Raka. Aku tersenyum tipis. "Saya hanya istri. Apa yang perlu saya campuri?" Ia menatapku tajam, seolah ingin menemukan kebohongan di wajahku. Namun aku tidak memberinya apa-apa. Kejujuranku kini justru terletak pada ketenanganku. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Raka mengajakku bicara. Bukan dengan nada memerintah. Bukan dengan kesombongan. Ia duduk di hadapanku, menatap lantai. "Aku mungkin akan mengalami masa sulit," katanya. Aku diam. "Ada beberapa hal di kantor yang tidak berjalan sesuai rencana," lanjutnya. "Tapi aku bisa mengatasinya." Aku menatapnya. Ingin bertanya, ingin menantang, ingin membuka semuanya. Namun aku menahan diri. Aku tahu, jika aku bicara sekarang, semuanya akan berubah menjadi pembelaan. Aku tidak ingin itu. "Aku di sini," kataku singkat. Ia menghela napas lega, seolah jawabanku adalah penguat. Padahal bagiku, kalimat itu adalah batas. Aku di sini, tetapi tidak lagi buta. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Tentang diriku yang dulu begitu percaya. Tentang diriku yang kini berdiri dengan kesadaran penuh. Aku tidak menyesal. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan cara yang bermartabat. Keesokan paginya, aku mengambil keputusan. Aku akan datang ke kantor itu. Bukan sebagai tamu. Bukan sebagai pengintai. Melainkan sebagai istri yang berhak tahu kebenaran. Aku menyiapkan diriku dengan tenang. Aku memilih pakaian sederhana. Aku menatap bayanganku di cermin, memastikan aku tidak lagi melihat perempuan yang ragu. Saat Raka pamit berangkat, aku tersenyum padanya. "Hati-hati," kataku. Ia mengangguk. Tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang tidak bisa ia ulangi. Aku menunggu beberapa saat, lalu berangkat menyusul. Jantungku berdegup, namun langkahku mantap. Aku tidak lagi takut pada apa yang akan kutemukan. Aku hanya ingin menutup cerita yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Bab ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini tentang kesiapan menghadapi kenyataan. Topeng itu sudah retak. Dan aku berdiri tepat di depan saat ia akan jatuh sepenuhnya. Aku berdiri di depan gedung itu lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena ragu untuk masuk, melainkan karena aku ingin memastikan satu hal. Bahwa langkah yang akan kuambil ini bukan didorong oleh emosi, melainkan oleh kesadaran penuh. Aku tidak datang untuk mempermalukan. Aku datang untuk menutup kebohongan yang sudah terlalu lama menggerogoti hidupku. Gedung itu tampak biasa saja di pagi hari. Orang-orang keluar masuk dengan wajah datar, membawa tas kerja, berbincang ringan di lobi.
Tidak ada aura kemegahan seperti yang sering diceritakan Raka. Tidak ada kesan pusat kekuasaan. Hanya rutinitas. Aku melangkah masuk. Petugas resepsionis menyapaku ramah. Aku menyebutkan nama Raka dengan tenang, tanpa embel-embel jabatan. Perempuan itu mengetik sebentar, lalu mengangguk kecil. "Oh, Pak Raka," katanya. Beliau di ruang rapat kecil lantai 2. Tidak ada kata CEO. Tidak ada nada hormat berlebihan. Hanya penyebutan nama, seperti pegawai lainnya. Dadaku terasa hangat, bukan perih. Seolah semua potongan yang selama ini berserakan akhirnya menyatu. Aku naik ke lantai 2 dengan langkah mantap. Lorongnya sunyi. Beberapa pintu tertutup. Dari salah satu ruangan, terdengar suara Raka. Aku berhenti sejenak di depan pintu yang setengah terbuka. Ia sedang berbicara dengan 2 orang pria. Nada suaranya terdengar berbeda. Tidak ada kepercayaan diri berlebihan. Tidak ada wibawa. Ia terdengar tertekan. "Kita sudah sepakat dari awal," kata salah satu pria. "Kamu hanya bantu koordinasi, bukan mengambil keputusan." Raka mengangguk cepat. "Saya tahu. Saya tidak bermaksud melewati batas." Kalimat itu menghantamku dengan keras, meski aku sudah menduganya. Selama ini, di rumah, ia berdiri di atas kepalaku. Di sini, ia bahkan tidak berani mengangkat suara. Aku mengetuk pintu pelan. Semua mata menoleh. Raka membeku. Wajahnya memucat dalam hitungan detik. Aku melangkah masuk dengan senyum sopan. "Maaf mengganggu," kataku tenang. "Aku hanya ingin menjemput suamiku. Kami ada urusan keluarga." 2 pria itu saling berpandangan. Salah satunya mengangguk singkat. "Silakan," katanya. Aku menoleh pada Raka. "Kita bicara sebentar." Ia bangkit dengan gerakan kaku. Kami keluar ruangan dan berdiri di lorong. Tidak ada teriakan. Tidak ada adegan dramatis. Hanya kami berdua, berdiri dalam jarak yang selama ini dipenuhi kebohongan. "Kamu ngapain kesini?" bisiknya panik. Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. "Aku ingin melihat tempat kamu bekerja. Itu saja." "Kamu tidak seharusnya." "Tidak seharusnya apa?" potongku pelan. "Tidak seharusnya tahu kebenaran?" Ia terdiam. Nafasnya tersengal. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi nada merendahkan. Yang tersisa hanyalah laki-laki yang kelelahan menjaga cerita palsu. "Aku tidak pernah CEO, kan?" tanyaku tenang. Ia menutup mata. Bahunya turun, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. "Tidak," jawabnya lirih. Satu kata itu terasa lebih keras dari teriakan manapun. Aku mengangguk kecil. "Aku tahu." Ia menatapku terkejut. "Sejak kapan?" "Cukup lama," jawabku jujur. "Aku hanya menunggu kamu jujur." Ia tertawa pahit. "Aku ingin dihargai. Aku capek diremehkan. Aku ingin ibuku bangga." Aku menahan napas. "Lalu kamu memilih meremehkan aku?" Kalimat itu membuatnya terdiam sepenuhnya. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan tambahan. Hanya keheningan yang akhirnya jujur. Kami pulang bersama tanpa banyak bicara. Di rumah, ibunya langsung menyambut dengan tatapan cemas. Ia membaca wajah Raka, lalu menatapku. Seolah mencari tanda kehancuran. Aku duduk di ruang tengah. "Tenang. Kenapa kalian pulang cepat?" tanyanya. Raka tidak menjawab. Ia duduk di sampingku, menunduk. Aku mengangkat wajah. "Bu," kataku pelan, "tidak ada CEO di keluarga ini." Kalimat itu jatuh seperti gelas pecah di lantai. Ibuku mertua terperanjat. Wajahnya memucat. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara keluar. "Apa maksudmu?" akhirnya ia bertanya. "Maksud saya, selama ini kita hidup dalam cerita yang dibuat-buat," jawabku. "Dan cerita itu digunakan untuk merendahkan saya." Raka mengangkat kepala. "Bu, sudah cukup." Ibunya gemetar. Bukan marah. Bukan pula sedih. Melainkan takut. Takut kehilangan citra yang selama ini ia banggakan. Aku berdiri. Bukan untuk pergi, melainkan untuk menegaskan posisiku.
Aku tidak datang untuk menghancurkan siapapun, kataku. Aku hanya ingin berhenti dihancurkan. Tidak ada yang membalas. Tidak ada yang berani. Di saat itulah aku tahu. Puncak ini bukan tentang membongkar kebohongan mereka, melainkan tentang menemukan kembali diriku sendiri. Aku tidak menang dengan teriakan. Aku menang dengan ketenangan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa utuh. Tidak ada ledakan setelah kebenaran terucap. Tidak ada tangisan histeris. Tidak ada drama seperti yang sering dibayangkan orang. Yang ada justru keheningan panjang. Keheningan yang canggung, berat, dan tidak bisa lagi ditutupi dengan kebohongan baru. Ibuku mertua duduk kaku di kursinya. Tangannya bergetar ketika meraih gelas air, lalu meletakkannya kembali tanpa diminum. Raka masih menunduk, seolah lantai di depannya adalah satu-satunya tempat yang aman untuk memandang. Aku kembali duduk. Tidak ada lagi amarah yang perlu ditahan. Tidak ada lagi keberanian yang harus kukumpulkan. Semua yang ingin kukatakan sudah terucap. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ibunya akhirnya bertanya, suaranya serak. Aku menatapnya. Saya akan menjalani hidup dengan jujur. Ia terdiam. Mungkin jawaban itu terlalu sederhana untuk dunia yang selama ini ia bangun dengan kebanggaan palsu. Hari-hari berikutnya terasa asing. Rumah ini masih sama, tetapi perannya berubah. Tidak ada lagi perintah dengan nada tinggi. Tidak ada lagi sindiran yang sengaja dilemparkan. Ibuku mertua menjadi lebih banyak diam, sementara Raka terlihat seperti orang yang sedang belajar bernapas kembali setelah terlalu lama menahan dada. Ia mulai pulang lebih awal. Tidak lagi berpura-pura sibuk. Tidak lagi berbicara tentang rapat dan kesepakatan besar. Ia menjadi manusia biasa. Dan ironisnya, justru disitulah aku melihatnya lebih jelas. Suatu malam, ia duduk di hadapanku. Aku minta maaf, katanya, untuk semuanya. Aku mendengarkan, tidak menyela. Permintaan maaf itu terdengar tulus. Namun aku tahu, tulus saja tidak selalu cukup. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semua ini. Lanjutnya, aku menatapnya. Memperbaiki tidak selalu berarti mengembalikan keadaan seperti dulu. Ia terdiam. Aku tidak ingin menghukumnya. Aku juga tidak ingin kembali ke posisi lama. Yang kuinginkan hanyalah ruang untuk bernapas, tanpa bayang-bayang kebohongan. Ibuku mertua perlahan berubah. Ia tidak lagi membanggakan apapun kepada tetangga. Jika ada yang bertanya, ia menjawab singkat. Tidak ada lagi cerita berlebihan. Aku melihatnya beberapa kali menatapku, seolah ingin bicara, namun mengurungkan niat. Suatu sore, ia mendekat. Dinda, katanya pelan. Aku salah. Aku mengangguk. Tidak ada senyum kemenangan di wajahku. Hanya kelegaan. Terima kasih sudah jujur, Bu, jawabku. Kalimat itu terasa seperti menutup luka lama, bukan mengorek yang baru. Namun di tengah perubahan itu, aku menyadari sesuatu. Kejujuran telah mengubah mereka, tetapi aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Tentang apa yang kuinginkan. Tentang apa yang sanggup kuterima. Aku tidak lagi ingin hidup di bawah atap yang membuatku merasa kecil. Bukan karena aku membenci mereka, melainkan karena aku mencintai diriku sendiri. Aku mulai memikirkan masa depanku. Tentang bekerja kembali. Tentang berdiri dengan kakiku sendiri. Raka mendukung, meski aku tahu itu tidak mudah baginya. Ibunya tidak lagi menghalangi. Rumah ini tidak lagi menekanku, namun juga tidak lagi terasa sebagai tempat pulang. Ia hanya menjadi ruang transisi, tempat aku menutup satu bab panjang dalam hidupku. Aku berdiri di kamar, menatap koper kosong di sudut ruangan. Bukan sebagai tanda kabur, melainkan sebagai simbol pilihan. Aku belum pergi, belum juga memutuskan segalanya. Namun aku tahu, aku tidak akan tinggal dengan cara lama. Setelah topeng jatuh, yang tersisa bukan kehancuran. Yang tersisa adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup tanpa sandiwara. Kesempatan untuk memilih diriku sendiri. Dan aku siap melangkah, kemanapun itu akan membawaku. Aku tidak pergi dengan amarah. Aku juga tidak tinggal karena kasihan. Keputusan itu datang perlahan, tumbuh dari kesadaran yang matang, bukan dari luka yang masih basah. Setelah semua kebohongan runtuh,
Setelah semua topeng jatuh, aku akhirnya bisa mendengar suaraku sendiri tanpa gangguan. Aku memilih diriku. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang jujur. Ibuku mertua duduk di ruang tengah, membaca tanpa benar-benar membaca. Raka berdiri di dekat jendela, menatap keluar seperti mencari jawaban yang tidak pernah benar-benar ada. Aku menyiapkan koper kecil. Tidak banyak. Aku tidak membutuhkan banyak barang untuk memulai ulang hidupku. Yang paling penting sudah kubawa sejak lama, keberanian yang sempat terkubur. Aku akan pergi, kataku tenang. Tidak ada yang terkejut. Seolah mereka sudah menunggu kalimat itu sejak hari kebenaran terucap. Pergi kemana? Tanya Raka. Ke tempat aku bisa bernapas, jawabku. Ibuku mertua berdiri. Wajahnya terlihat rapuh, jauh dari sosok yang dulu merendahkanku. Kamu membenci kami? Tanyanya pelan. Aku menatapnya dengan jujur. Tidak. Tapi aku mencintai diriku sendiri. Kalimat itu tidak keras, namun cukup untuk menghentikan semua pertanyaan lain. Raka mendekat. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mengangguk. Perbaiki dirimu. Itu sudah cukup. Aku melangkah keluar rumah tanpa menoleh. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku tidak ingin ragu. Pintu tertutup pelan di belakangku, menandai akhir dari kehidupan yang penuh kepura-puraan. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka tidak bertanya banyak. Mereka hanya memelukku, seolah tahu bahwa aku tidak pulang dalam keadaan kalah. Aku pulang sebagai diriku sendiri. Hari-hariku mulai terisi dengan hal-hal sederhana. Aku bekerja kembali. Aku tertawa tanpa beban. Aku tidur tanpa rasa takut. Tidak ada lagi langkah yang harus kuhitung dengan cermat. Tidak ada lagi kata-kata yang harus kutelan. Sesekali, Raka menghubungiku. Ia bercerita tentang hidupnya yang kini lebih sederhana. Tentang ibunya yang mulai belajar rendah hati. Aku mendengarkan dengan jarak yang sehat. Aku tidak menutup pintu. Namun aku juga tidak kembali masuk. Karena aku tahu, cinta yang sejati tidak pernah meminta seseorang mengecilkan dirinya sendiri. Aku berdiri di depan cermin suatu pagi, menatap wajah yang dulu sering terlihat ragu. Perempuan itu kini tersenyum dengan caranya sendiri. Tidak sempurna, tidak muluk, namun utuh. Aku, Dinda, pernah direndahkan karena kebohongan yang bukan milikku. Namun aku bangkit bukan untuk membalas. Aku bangkit untuk hidup. Cerita ini tidak berakhir dengan sorak kemenangan. Ia berakhir dengan ketenangan. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Aku tidak langsung pergi jauh setelah meninggalkan rumah itu. Aku hanya berpindah ruang, bukan melarikan diri. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan koper kecil dan hati yang jauh lebih ringan daripada saat aku datang pertama kali. Tidak ada rasa kalah. Tidak ada rasa malu. Yang ada hanyalah kelelahan yang akhirnya mendapat tempat untuk beristirahat. Ibuku tidak banyak bertanya. Ia hanya memelukku lama, seolah memahami bahwa pelukan itu lebih dibutuhkan daripada nasihat apapun. Ayahku menatapku dengan mata yang teduh, mata yang sejak kecil selalu membuatku merasa aman. Kamu sudah cukup kuat, katanya singkat. Kalimat itu membuat dadaku menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hari-hariku perlahan menemukan ritme baru. Aku kembali bekerja. Tidak di tempat bergengsi, tidak dengan jabatan besar, namun cukup untuk membuatku merasa berguna. Aku bangun pagi tanpa ketakutan. Aku pulang sore tanpa rasa tertekan. Aku tertawa tanpa harus menakar volume, tanpa takut dianggap tidak pantas. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Hidup yang tenang ternyata tidak membosankan. Ia justru menyembuhkan. Raka beberapa kali menghubungiku. Awalnya dengan pesan panjang berisi penyesalan. Aku membaca semuanya, tetapi tidak langsung membalas. Bukan karena aku ingin menghukumnya, melainkan karena aku ingin memastikan bahwa setiap jawabanku lahir dari kejernihan, bukan dari empati yang keliru. Suatu malam, aku akhirnya mengangkat teleponnya. Aku tidak meminta kamu kembali, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sedang belajar hidup tanpa kebohongan. Aku menutup mata sejenak. Belajar itu proses panjang. Aku tahu, jawabnya.
Dan aku tidak ingin lagi menyakitimu. Aku percaya ia tulus. Namun ketulusan tidak selalu berarti kesempatan kedua. Setidaknya, tidak sekarang. Ibunya juga pernah datang menemuiku. Ia berdiri di depan rumah orang tuaku dengan raut wajah yang sama sekali berbeda dari perempuan yang dulu sering memandangku rendah. Aku kehilangan banyak hal karena kesombonganku, katanya lirih. Termasuk kamu. Aku menatapnya tanpa dendam. Saya tidak hilang, Bu. Saya hanya memilih tempat yang tidak melukai. Ia menangis. Dan aku membiarkannya. Karena tidak semua air mata perlu dihentikan. Musim kedua hidupku tidak datang dengan gemuruh. Ia datang dengan pelan, hampir tidak terasa. Namun justru disitulah kekuatannya. Aku mulai mengikuti kelas-kelas kecil, membaca buku yang dulu tidak sempat kusentuh, bertemu orang-orang baru yang melihatku sebagai diriku sendiri, bukan sebagai embel-embel siapapun. Ada hari-hari di mana ingatan lama muncul tanpa diundang. Tentang kata-kata yang merendahkan. Tentang diam yang terlalu lama. Namun kini, kenangan itu tidak lagi melukai. Ia hanya menjadi pengingat sejauh apa aku sudah melangkah. Aku belajar satu hal yang sangat penting. Bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti melawan dengan suara keras. Terkadang, kekuatan terbesar adalah keberanian untuk pergi tanpa menghancurkan siapapun. Beberapa bulan kemudian, Raka datang menemuiku. Bukan dengan janji, bukan dengan bujukan. Ia hanya ingin berbicara. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu, katanya. Aku ingin membangun sesuatu yang jujur. Entah itu bersamamu, atau tanpamu. Aku menatapnya lama. Laki-laki di depanku bukan lagi sosok yang dulu berdiri di atas kebohongan. Ia tampak lebih sederhana, lebih manusiawi. Aku senang kamu berubah, kataku, tapi aku masih memilih diriku. Ia tersenyum kecil. Tidak kecewa, tidak memaksa. Dan disitulah aku tahu. Keputusan yang kuambil dulu adalah keputusan yang tepat. Hidup tidak selalu memberi kita akhir yang sempurna. Tidak semua cerita berujung pada kembali bersama atau bahagia versi dongeng. Namun hidup memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesadaran bahwa aku tidak perlu menjadi kecil agar orang lain merasa besar. Aku, Dinda, pernah berada di titik di mana harga diriku dipertaruhkan oleh kebohongan orang lain. Namun aku memilih keluar dari permainan itu. Aku memilih kejujuran, meski sunyi. Aku memilih diriku, meski harus berjalan sendiri. Jika suatu hari nanti aku kembali mencintai, cinta itu tidak akan lahir dari rasa takut kehilangan. Ia akan lahir dari dua orang yang berdiri sejajar, tanpa topeng, tanpa panggung. Musim kedua hidupku tidak menjanjikan kemewahan. Namun ia memberiku kedamaian. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup.